Halo teman-teman, hari ini kita bahas sesuatu yang lagi panas banget, Tokopedia. Kenapa sih kok kayaknya lagi banyak banget yang ribut? Ada PHK massal, seller banyak yang ngamuk, bahkan katanya pegawai yang lagi hamil pun kena imbasnya. Nah, jadi pertanyaan besarnya, sebenarnya ada apa dengan Tokopedia? Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang terjadi di balik semua drama ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Kunci dari semua perubahan ini itu ada di angka 75%. Yap, ini adalah presentase saham mayoritas Tokopedia yang sekarang dipegang sama ByteDance, induk perusahaannya TikTok, setelah mereka akuisisi dari Goto. Dampak langsungnya gila-gilaan. PHK besar-besaran. Coba bayangin, dari sekitar 8.000 karyawan, rencananya bakal dirampingin jadi tinggal 600 orang aja. Katanya sih, menurut ByteDance, operasional Tokopedia itu terlalu boros dan gak efisien. Di sisi lain, para seller atau UMKM juga ngerasain tekanannya. Mereka sekarang dihadapkan sama potongan komisi yang tinggi banget, bisa sampai 14-15%. Ini jelas banget menggerus keuntungan mereka yang udah tipis. Nah, yang bikin cerita ini jadi super menarik adalah gimana ceritanya kita bisa sampai ke titik ini. Ada ironi besar di sini, yang semuanya berawal dari penutupan TikTok Shop. Coba kita lihat lagi lini masanya. Ingat kan, di tahun 2023, pemerintah itu menutup TikTok Shop. Alasannya, katanya sih, buat melindungi UMKM lokal. Anehnya, setahun kemudian, TikTok malah balik lagi dengan cara membeli platform lokal terbesar kita, Tokopedia, seharga 1,84 miliar dolar. Jadi, kelihatan kan kontradiksinya? Dulu ditutup karena nggak punya izin dan mengancam produk lokal. Tapi sekarang mereka justru diselamatkan dan diizinkan masuk lagi lewat pintu akuisisi pemain lokal. Aneh kan? Sekarang, kita masuk ke inti masalahnya buat para penjual. Bahaya ketergantungan sama platform. Ini adalah pergeseran model bisnis yang fundamental banget setelah akuisisi ini terjadi. Apa sih maksudnya ketergantungan platform? Gampangnya gini, ini kondisi di mana bisnis kalian, terutama UMKM, hidupnya itu bergantung banget sama satu marketplace. Semua penjualan, semua pelanggan, datangnya dari sana. Kalian cuma numpang. Coba lihat bedanya. Dulu, Tokopedia itu kebanggaan kita, platform yang ngebantu UMKM. Sekarang, arahnya udah berubah. Ada indikasi kuat mereka bakal lebih fokus jualan produk impor mereka sendiri, yang artinya para penjual lokal bisa-bisa tersingkir. Dan ini suara langsung dari lapangan, bukan karangan. Seorang seller UMKM ngeluh, margin dia yang cuma 20% harus kepotong komisi 14%. Belum lagi pajak. Ini realita pahit dari ketergantungan platform. Oke, cukup deh ngomongin masalahnya. Sekarang kita harus fokus ke solusinya, kemerdekaan digital. Ini bukan soal nyalain platform, tapi soal gimana kita bisa ambil alih kendali nasib bisnis kita sendiri. Coba deh kita lakuin eksperimen kecil. Sekarang, coba kalian buka Google, terus ketik keripik pisang. Apa yang muncul di halaman pertama? Kemungkinan besar yang kalian temuin itu situs resep, Wikipedia, terus link ke Tokopedia atau Shopee. Jarang banget, bahkan hampir nggak ada website dari produsen keripik pisangnya langsung. Kenapa? Ya karena produsen aslinya itu seolah-olah nggak kelihatan di dunia maya. Nah ini dia bedanya. Di Indonesia, banyak banget bisnis yang posisinya cuma sebagai penumpang di platform orang lain. Sementara di negara kayak Amerika, bisnis-bisnis di sana itu membangun rumah mereka sendiri. Mereka punya website, punya brand, punya kanal penjualan yang independen. Jadi, gimana caranya kita mulai bangun rumah ini? Tenang, ini langkah-langkah praktis yang bisa mulai kalian pikirin dan lakuin. Nggak sesusah itu kok. Ada 3 langkah utama. Pertama, buat website sendiri. Sekarang banyak banget tools yang gampang dipakai. Kedua, pelajari dasar-dasar SEO biar website kalian gampang ditemui di Google. Ketiga, pelan-pelan arahin pelanggan setia kalian buat belanja langsung di website kalian. Nah, saya tahu banget pertanyaan ini pasti muncul. Gimana caranya saingan sama marketplace yang bakar duit buat gratis ongkir? Jawabannya simple banget sebetulnya. Ingat potongan komisi 14-15% tadi? Nah, uang yang tadinya kalian kasih ke marketplace, itu bisa kalian alihkan buat subsidi ongkir di website kalian sendiri. Jadi, kalian nggak perlu lagi bergantung sama promo bakar uang dari platform lain. Pesan utamanya kuat banget. Ini soal mengubah mindset. Jangan mau jadi penumpang terus. Jadilah raja di rumah bisnis kalian sendiri. Oke, kita tutup pembahasan ini dengan melihat ke depan, karena ini menyangkut masa depan bisnis kalian semua. Pergeseran digital ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan buat bertahan hidup.
Teknologi itu lari kenceng banget. Sekarang AI seperti Google Gemini dan ChatGPT udah bisa baca dan merekomendasikan konten langsung dari website. Artinya apa? Kalau bisnis kalian nggak punya rumah digital sendiri, kalian berisiko hilang dari pencarian di masa depan. Jadi, saya tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Kalau besok sebuah AI mencari produk yang kalian jual, apakah bisnis kalian bakal ditemukan? Jawabannya ada di tangan kalian. Pelajaran dari kasus Tokopedia ini adalah tentang pentingnya kemandirian digital. Jangan cuma jadi penonton. Terima kasih sudah menyimak.